Yeay, salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, memasuki usia lanjut bukan hanya metabolisme yang menurun, tapi juga keseimbangan dan kekuatan otot tubuh juga yang menurun. Nah, episode kali ini kita akan membahas apa sih olahraga yang dapat menambah kekuatan otot pada lansia. Nah, saya akan menemui Dr. Sofia HG, spesialis kedokteran olahraga. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Sofia HG, spesialis kedokteran olahraga. Apa kabar, dokter? Halo Dr. Ekles, baik, apa kabar? Baik dok. Kalau ketemu Dr. Sofia langsung semangat olahraga nih kayaknya. Mukanya udah langsung kebaca olahraga gitu ya? Kebaca olahraga. Oke, nah ini kan kita lagi membahas mengenai perkembangan tubuh manula, apalagi kekuatan ototnya. Nah apa sih yang terjadi pada manula? Perubahan tubuhnya, perubahan kekuatan ototnya secara umum dok, silakan. Ya, jadi kalau kita ngomongin usia lanjut gitu ya, usia lanjut itu sebenarnya juga merupakan proses perubahan. Apa saja yang berubah dari tubuh kita itu mencakup dari kekuatan otot, kemudian juga kemampuan kapasitas jantung juga berubah. Dan ini sebenarnya adalah proses yang normal, tapi bisa kita kurangi dampaknya terhadap kesehatan. Apa aja tuh dampaknya biasanya? Karena massa ototnya berkurang biasanya, jadi lebih mudah sakit-sakit. Baik itu sakit-sakit persendian, lutut, bahu, tulang belakang. Biasanya kan orang bilang, aduh boyoen gitu ya. Jadi rasanya tuh kayak kenapa badan saya sakit-sakit semua, padahal itu sebenarnya karena massa ototnya berkurang, kemudian tidak dapat menyangga berat badannya sendiri. Nah kemudian juga kalau misalkan biasanya jalan 3 kilo, jalan 5 kilo nggak apa-apa, kalau misalkan kita tidak melatih dengan usia, terutama di usia lanjut, kapasitas jantungnya juga berkurang. Jadi kekuatan otot jantungnya juga berkurang, jadi lebih gampang ngos-ngosan. Kok kayaknya dulu nafasnya kuat, sekarang kok ngap. Yang ketiga adalah balance atau keseimbangan. Biasanya karena perubahan semua lah ya, pola hidup, udah nggak kerja, aktivitas, akhirnya keseimbangan sehari-hari juga berubah. Jadi lebih gampang ragu-ragu. Kalau misalkan naik turun tangga tuh kayak mau jatuh gitu ya. Jadi nggak stabil atau merasa tidak stabil, takut tapi belum jatuh, tapi sudah mulai takut-takut kalau misalkan naik turun tangga atau kalau misalkan harus jalan ke tempat yang permukaannya tidak rata. Wow. Jadi ternyata ada dampaknya, apalagi yang memang tidak dilatih ya. Betul. Nah, memang dampaknya seperti apa dok kalau tidak dilatih mengenai kekuatan otot? Nah, kalau kita tidak melatih kekuatan otot, setahun ini massa otot kita pasti akan mengalami penurunan bisa 1-2% dari seluruh tubuh. Tapi bayangkan kalau itu terjadi bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun bukan cuma 1%, kalau 1% aja setahun ya mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau 5 tahun tidak dilatih, bayangkan 5% dari massa otot kita sebenarnya turun atau berkurang. Jadinya ya tadi gampang pegel-pegel, kemudian mudah jatuh atau kehilangan keseimbangan. Dan biasanya keluhan sendinya juga jadi dominan. Jadi misalkan timbul radang sendi, biasanya yang paling sering dikeluhkan adalah di lutut dan di tulang belakang. Atau di pinggang bawah ya. Nah kadang-kadang juga kalau untuk perempuan keluhannya juga di bahu. Karena kalau perempuan biasanya masih suka aktif di rumah ya kan. Terus tapi lama-lama karena nggak dilatih ototnya kok jadinya lebih banyak bunyi bahunya, lebih gampang sakit atau geraknya jadi lebih terbatas. Jadi dampaknya banyak banget. Nah kalau kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya akibat dari kurang berolahraga atau melatih kekuatan otot, yang terjadi malah akhirnya makin nggak mau bergerak. Tapi itu jadi lingkaran setan tuh. Udah nggak mau bergerak karena sakit, tapi karena sakit dan nggak bergerak akhirnya tambah sakit lagi karena massa ototnya bukannya ditingkatkan malah tambah turun. Setuju banget. Nah ini yang perlu dinotis oleh masyarakat di rumah, apalagi memasuki usia manula. Nah yang mungkin menjadi pertanyaan juga di masyarakat nih dokter, apa sih olahraga yang bisa dilakukan? Kebetulan nih saat ini kita sudah berada di pusat kebugaran nih. Yes, pas banget nih settingan tempatnya ya. Nah jadi kalau untuk manula, olahraga yang harus dilakukan tuh intinya yang menyasar 3 tadi. Yang pertama adalah olahraga kardio tentunya. Kalau untuk usia lanjut, olahraga kardio atau olahraga kesehatan jantung yang aman dilakukan itu misalkan sepeda. Karena kalau lari kan ada dampak atau ada beban terhadap sendi lutut. Sementara kalau misalkan bersepeda, sendi lututnya jadi lebih nyaman, bersahabat lah terhadap sendi lutut karena tidak ada impact ke lantai ya. Nah jadi yang pertama kardionya bisa berenang, bisa bersepeda. Berenang juga bagus tuh, karena berenang juga tidak menyangga berat badan.
badan. Jadi kalau misalkan mulai dengan kondisi nyeri lutut, masih tetap bisa kardio, berenang, dan bersepeda. Nah, kemudian aspek yang kedua yang melatih kekuatan otot. Nah, ini adalah secara spesifik olahraga-olahraga atau gerakan-gerakan dengan beban. Baik itu berat badan sendiri ataupun beban dari luar. Contohnya misalkan pakai dumbbell, barbell gitu ya, kettlebell, segala macam kayak gitu. Nah, itu penting dilakukan untuk memelihara kekuatan otot sehingga nggak linu-linu atau pegel-pegel. Yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini balik lagi untuk mencegah supaya orang usia lanjut merasa lebih mudah jatuh. Jadi supaya merasa lebih stabil, naik turun tangga dan sebagainya, kita juga latih keseimbangan. Oke, jadi kompleks ya. Kompleks yang kita harus latih ya. Betul. Untuk supaya kualitas hidup kita tetap terjaga, tetap walaupun usia memasuki usia muda, tapi kualitas hidup kita tetap terjaga ya. Setuju ya Betul. pemirsa ya? Nah, Dokter Sofia kayaknya seru nih kita langsung praktekkan. Oh, seru banget, Masyarakat ayo pengen tahu. dong. Penasaran setelah yang satu ini?